Halo, saat ini saya sedang berada di Desa Jangkang, Kecamatan Bantan. Nah, ini tepatnya di kantor Desa Jangkang ya. Hari ini ada kegiatan di sini dan saya liputan di sini, yaitu kegiatan gebyar hadiah ya bagi hasil unit usaha BUMDes Jangkang. Semangat ya masyarakat di sini. Saya dapat informasi Desa Jangkang ini desa yang mendapatkan pendapatan paling tinggi se-Kabupaten Bengkalis. Nanti kita akan tanya-tanya ya. Nah, ini dia pendapatan asli Desa Jangkang tahun 2024 nih dari BUMDesnya, ada 67 juta lebih. Banyak sekali hadiah di sini ya. Mulai dari sofa, kasur dan lain sebagainya. Hari ini Desa Jangkang melaksanakan gebyar bagi hasil unit usaha simpan pinjam. Inilah dia yang ditunggu-tunggu. Ini Pak Camat cabut undian untuk lancar 1. Dalam Parikion. Alhamdulillah ya Allah. Ibu Bu Imah. Ayo. Nah, ini yang dapat kursi merah itu ya. Ibu Nur Aini. Nah, ini yang dapat untuk lancar 4, dapat hadiah lemari guys. Atas nama Bapak Nasrul Parikion. Pastinya jalan gerak. Alhamdulillah ya Allah. Wow, lihat tuh hadiahnya, selain sofa, ada juga mesin cuci. Mewah ya hadiahnya. Ibu Misna. Nah, barusan diundi ya untuk lancar 1, ini pinjaman 40 sampai 60 juta. Ini dia yang dapat Kak Misna ya, selamat ya. Kakak pinjam berapa Kak? 60. Usahanya apa Kak? Karet Untuk kebun karet. Angsurannya berapa per bulan? hampir 2 juta. Bayar setiap bulan, setiap tanggal berapa? Kadang sebelum tanggal 1 kami udah bayar. Gimana rasanya dapat ini undian Oh, ini? hebatnya saya terharu. Besar sekali dapat layu kami tahun ini. Nyangka nggak dapat hadiah? Enggak, ternyata terharu betul kami dapat layu. Terima kasih pada BUMDes Jangkang. Makasih banyak-banyak. Gimana Kak, keberatan nggak dengan asuransi gitu? Enggak, tak keberatan. Ringan lah. Jadi selain di kerja untuk usaha kebun, Kami kerja PT, oh PT apa Kak? kerja Meskom. Pinjam baru pertama ini atau kayak mana? Enggak, tak lama kami pinjam. Pinjam, habis. Nah, untuk lebih jelasnya saya sudah bersama dengan Bang Irzan, Direktur BUMDes Jangkang. Apa kabar Bang, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Wow, ini bertabur hadiah ini kalau kayak gini nih ya. Ya, untuk tahun ini hadiahnya sangat lumayan besar. Sangat luar biasa dibandingkan tahun sebelumnya. Hadiah utamanya apa nih? Ini dia hadiah utama kursi hari lebaran nih. Betul, Wah. tidak lama lagi kan mau bulan suci Ramadan, kemudian disambung dengan Idul Fitri. Inilah itu hadiah pemanfaat kita yang meminjam di Desa Jangkang. Nah, ini hadiah utamanya nih. Kita pengen tahu usaha di BUMDes ini apa aja sih? BUMDes ini ada 3 usaha. Yang pertama simpan pinjam, yang kemudian produksi perdagangan, memproduksi air minum 1000 akar. Sekarang masih dalam bentuk galon. Kemudian unit penyewaan. Unit penyewaan itu ada sound system, ada tenda. Jadi yang paling besar memberikan keuntungan apa nih Bang? Yang paling besar menyumbangkan keuntungan, menyumbangkan PADES itu unit simpan pinjam. Ada berapa nasabah? Nasabah dia lebih kurang 1.800 lebih. Kemudian yang salah satu penyumbang PADES juga terbesar itu dari produksi perdagangan, yaitu penjualan air minum 1000 akar air mineral. Saudara, Desa Jangkang ini juga sejak beberapa tahun yang lalu memberikan PADES yang terbesar se-Kabupaten Bengkalis ya Bang. Ya. Kalau tahun ini gimana? Tahun ini alhamdulillah walaupun sedikit menurun tapi tetap tertinggi se-Kabupaten Bengkalis dengan total nilai sejumlah Rp67.556.000. Berapa banyak modal yang diberikan? Kalau modal lumayan besar. Kalau di USP itu modal awal itu sekitar 5,5 miliar untuk simpan pinjam. Kemudian di produksi dan perdagangan ini sekitar hampir 200 lebih juta. Kemudian di penyewaan itu sekitar 100 lebih juta. Jadi masing-masing unit usaha ini terus melakukan perkembangan sehingga PADES kita meningkat melalui perkembangan usaha tersebut.
Bang Irzan, kita akan lihat dulu ya hadiah-hadiah yang ada. Oke, silakan. Ini hadiah paling besar. Lancar 1. Lancar 1 nih maksudnya kayak mana nih lancar 1? Kategori pinjaman 40 sampai 60 juta. Yang dimaksud lancar 1 itu nasabah atau pemanfaat membayar, ada yang sebelum tanggal 1, maksimalnya tanggal 1 mereka sudah bayar, itu dikategorikan termasuk lancar 1 atau hadiah utama. Oh, dia bayarnya setiap bulan itu tepat waktu ya, nggak pernah di luar tanggal yang ditentukan nih. Berapa nih? 3 juta lebih. 3 juta lebih, wow. Kalau yang lancar 1 nih nggak perlu diundi-undi lagi ya? Diundi, karena banyak. Oh, tetap diundi. Banyak pemanfaat kita yang melakukan pembayaran pada tanggal 1. Jadi makanya kita harus diundi. Jadi saya juga ingin tahu, kan setiap desa nih sebenarnya ada loh yang namanya unit simpan pinjam ini ya. Tapi desa Jangkang ini salah satu desa yang berhasil dan lancar simpan pinjamnya. Apa kiatnya tuh Bang? Melakukan penagihan ke pemanfaat, kemudian selalu memfollow up dan mengingatkan pemanfaat bahwasanya pinjaman Bapak Ibu telah mencapai batas tanggal yang telah ditentukan. Jadi silakan untuk membayar datang ke USP. Kemudian pengelola juga melalui ketua USP selalu melakukan via telepon kepada pemanfaat tersebut, sehingga pemanfaat tersebut selalu diingatkan mereka untuk membayar. Bang Irzan, kita juga ingin tahu ini usaha apa saja yang dijalankan oleh warga Jangkang? Banyak masyarakat, kalau di USP disebut masyarakatnya sebagai pemanfaat. Pemanfaat itu meminjam, ada usaha yang mereka lakukan, ada nelayan, kemudian ada perkebunan, kemudian ada juga peternakan. Peternakan ini seperti peternak ikan lele, kemudian ada kambing, kemudian ada juga sapi. Jasa ada juga? Jasa nggak ada. Syarat-syaratnya susah nggak sih kalau mau pinjam di BUMDes? Syaratnya lebih kurang sama seperti kita meminjam di perbankan. Ada harus melampirkan KTP, izin usaha, kemudian pasporto, kemudian ada surat-surat lainnya yang mendukung. Tidak jauh beda dengan kita minjam di perbankan. Ada anggunan itu yang wajib. Ada nggak menggunakan sistem digital di desa ini? Belum ada, digital belum ada. Mungkin ke depan insya Allah kami akan juga ingin melakukan sistem digitalisasi agar masyarakat ini lebih terbiasa mengikut perkembangan zaman modern. Kita lihat ya, Direktur BUMDesnya masih muda. Gimana mengajak para pemuda di sini untuk ikut aktif di BUMDes ini? Untuk kami informasikan juga bahwasanya di BUMDes ini banyak pemuda yang bergerak. Di seluruh bidang usaha ini banyak pemuda-pemudi yang bergerak karena mereka, kami juga pernah melakukan sosialisasi bahwasanya pentingnya BUMDes di desa itu sebagai penopang untuk meningkatkan ekonomi yang ada di desa. Jadi pemuda-pemuda kita gerakkan seperti unit usaha produksi perdagangan air minum 1000 akar, dan sekarang menjual masih dalam bentuk galon. Ke depan nanti tidak menutup kemungkinan kami akan lebih berkembang membuat kemasan atau AMDK, air minum dalam kemasan, dan hal ini juga sangat membutuhkan tenaga-tenaga dari pemuda-pemuda untuk menggerak usaha tersebut. Kemudian seperti penyewaan tenda ini yang menggerakkan itu banyak dari pemuda, lebih kurang 10-15 orang pemuda untuk menggerakkan penyewaan ini. Total untuk membeli hadiah ini semua berapa? Untuk membeli hadiah ini didapatkan dari pemanfaat itu sendiri, pemanfaat yang rajin membayar. Jadi ada beberapa persen yang kami alokasikan untuk pembelian hadiah. Di samping untuk gaji karyawan ataupun insentif karyawan BUMDesa, tapi juga dialokasikan untuk membeli hadiah pemanfaat. Gunanya apa? Guna untuk memancing supaya pemanfaat itu lebih giat untuk sering membayar. Semakin banyak masyarakat atau pemanfaat itu membayar dan meminjam di USP, maka semakin besar hadiah untuk. Jadi dari warga untuk warga ya? Ya. Pertanian, perikanan, perkebunan. Makanya kami minta kepada pemerintah desa, DPD, bangun kolaborasi. Desa Jangkang, sesuai apa yang disampaikan oleh Pak Direktur tadi, Pak Bu Pedi, bahwasanya merupakan salah satu desa yang menyumbang PADES terbesar untuk Kecamatan Bantan. 23 desa. Jangkang memberikan kontribusi terbesar untuk PADES. Pada BUMDes, nah kita beri tepuk tangan kepada Bapak Direktur
saya sudah bersama dengan Pak Kabid dari PMD, Pak Tarmizi, yang juga orang Jangkang ya Pak ya. Pak, kalau di Bengkalis ada 136 desa ya. Bagaimana Bapak melihat BUMDes di Kabupaten Bengkalis Pak? Secara umum. Secara umum alhamdulillah memang sebetulnya peluang BUMDes hari ini sangat besar. Apalagi dengan adanya Permendes nomor 3 ini kan. Jadi peluang sangat besar dan alhamdulillah untuk beberapa tahun ini Desa Jangkang Kecamatan Bantan dengan pengelolanya dan keseriusan niatnya, nawaitunya meraih PADS yang tertinggi lah di Kabupaten Bengkalis ini. Gimana PMD bisa juga mengajak atau membina desa-desa lain atau BUMDes lain agar sama seperti BUMDes Jangkang ini Pak? Kita selalu juga menyampaikan di saat acara di desa itu, yang pasti itu penggalian potensi harus benar-benar serius. Kapan perlu kita melibatkan pihak ketiga dari tenaga akademisi seperti dari fakultas atau apa kan. Jadi dan kemudian kita selalu menyampaikan juga nawaitu pengurus itu sendiri dan kemudian kerjasama Pemdesnya itu saling bersinergi dan berkolaborasi. Itulah kuncinya untuk BUMDes itu maju. Dan kemudian juga tidak terlepas dari partisipasi masyarakat. Karena pertama kita ketahui desa milik desa ini benar milik desa. Jadi maju mundurnya desa yang menentukan. Desa itu baik dari pemerintah desanya, masyarakat dan yang terlibat di BUMDes itu sendiri. Kalau untuk tahun 2024 ini desa mana aja yang paling tinggi Pak? Untuk hari ini di 2024 Desa Jangkang nomor 1 Kecamatan Bantar, dan kemudian untuk peringkat keduanya Desa Langkat Kecamatan Siak Kecil, dan yang ketiganya di Desa Sungai Selari Kecamatan Dukebati. Oke, makasih Pak Tarmizi. Saya sudah bersama dengan Ibu PJ Kades, Ibu Jumina. Apa kabar Ibu? Bu, ini Desa Jangkang luar biasa ya. PADS-nya tertinggi se-Kabupaten Bengkalis. Bu Jumi, apa sih rahasianya Desa Jangkang ini bisa setiap tahun dapat PADS yang tinggi? Kalau kiat itu tidak terlepas dari keseriusan pengelola OSP. Ada trik-trik tertentu OSP dalam penagihan kepada pemanfaat. Nah, salah satunya itu tadi biar hadiah. Potensi apa saja yang perlu digali lagi di Desa Jangkang? Ada potensi memang ini sangat besar di Desa Jangkang ini. Kalau di sini dilihat dari kapasitas tanah, misalnya kalau tanah organik potensi untuk nanas, ada jagung, cabai, dan juga ubi. Potensi seperti selain dari yang palawija, pohon keras seperti pinang, sawit, juga sangat bagus perkembangannya di sini. Oke Bu Kades, bagaimana nih kesiapan Desa Jangkang dalam mendukung program Astacita Presiden Prabowo? Kalau saya pribadi dan juga masyarakat sepertinya mendukung baik, sangat baik sekali. Apalagi saya sebagai PJ Kepala Desa Jangkang juga sangat mendukung dan support Astacita Prabowo. Meskipun ini adalah program presiden, alhamdulillah sangat mendukung dan saya sangat saya pribadi dan juga bersama masyarakat Desa Jangkang akan mengolah atau menjalankan program tersebut. Apa rencananya Bu? Ya, salah satunya itu sesuai dengan kapasitas Desa Jangkang, antara mungkin tanah, kita lihat pohon apa yang layak ditanam. Kalau dari kacamata saya sendiri, tanaman yang layak yang ditanam itu berbentuk palawija, misalnya nanas, jagung. Nah itu sudah saya lihat dari kacamata saya sendiri, dan juga saya juga bermusyawarah dengan tim juga pemerintah desa seperti KAUR, dusun. Nah sepertinya juga BPD cocok di sini nih tanahnya, salah satunya itu untuk pohon nanas, untuk palawija. Sementara untuk peternakan kami juga di sini tertarik dengan seperti ayam ternak ya, yang putih itu, dan juga rencananya juga kambing. Sudah dimulai Bu? Ya, ini dalam proses. Namun timnya sudah kami bentuk, sudah kami kaji. Lahan untuk menanam sudah ada Bu? Kalau tanaman kalau di sini untuk Desa Jangkang ini, insya Allah di sini banyak tanah wakaf.
Dan selain palawija ada namanya pohon keras. Nanti juga kami dilihat dari potensi pohon keras seperti sawit, juga pinang, kopi. Itu pendanaan dari mana, Bu? Nah, pendanaan itu datangnya dari kucuran dari 20% dari program Pak Prabowo. Jadi Dari berapa dinas tuh kira-kira desa ini 20%. dapat? 20% itu berapa kira-kira? Nominal itu sebesar lebih kurang 200 juta rupiah. Disampaikan oleh Ibu PJ tadi itu Masyarakat ramai sekali yang hadir ya. bukan inspektorat langsung, bukan BND, bukan kecamatan, bukan BPKP, tapi KPK. Apalagi supportnya langsung dari presiden.